Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya JP Nota Ginting dengan NIM 1222-20118. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 1 pemrograman komputer ingin mempresentasikan dari hasil diskusi kelompok kami dan kerja kelompok kami mengenai pemrograman komputer. Di sini saya ingin menjelaskan tentang apa sih itu yang kami buat dalam program kami, kegunaannya, dan bagaimana penyelesaian masalahnya. Yang pertama yaitu nama program yang dibuat oleh kelompok kami yaitu berjudul Machine Store, di mana pada Machine Store ini berfungsi untuk customer untuk membeli berbagai jenis mesin yang diinginkan untuk industri logam. Contohnya seperti mesin bubut, mesin gerinda, pahat, broaching, dan mesin-mesin yang mungkin bisa digunakan sebagai industri logam dalam memproduksi suatu produk. Jadi dalam program ini memiliki 4 form yang berfungsi untuk jalannya program dan berfungsi untuk pembelian dari konsumen. Yang pertama yaitu form login yang berfungsi untuk memasukkan data diri. Yang kedua yaitu form dari pengisian data pribadi yang dilakukan oleh admin dan meminta data diri kepada customer. Selanjutnya form ketiga yaitu form yang menjelaskan tentang bagaimana sih itu recap dari hasil dari data diri dan juga hasil pemesanan. Selanjutnya ada form 4 yaitu pemilihan produk ataupun pemilihan mesin yang akan dipilih dan dibeli oleh customer. Dan selanjutnya dilakukan recap kembali kepada form 3. Mungkin untuk penjelasan form lebih lanjut dan jalannya program kami serahkan kepada teman kelompok kami yang lain. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rinaldi Ardana dengan NIM 122, di mana program yang kami buat akan muncul form pertama yang merupakan form login yang berfungsi untuk masuk ke form pembelian selanjutnya. Form login ini berisi akun admin dan password. Yang pertama kita input akun admin pada username, lalu input passwordnya. Nah, setelah berhasil dengan akun admin, maka admin meminta customer untuk memberikan data diri kepada data diri kepada admin berupa nama, nick, pekerjaan, nomor telepon, alamat. Nah, alamat di sini berfungsi untuk pengiriman mesin yang telah dibeli oleh customer. Yang keenam ada kode pos. Nah, misal kita memilih Cilacap Selatan, maka kode pos tersebut akan muncul secara otomatis. Yang selanjutnya input RT, dan yang terakhir RW. Nah, jika misal data belum lengkap, akan bertuliskan message box seperti input data di diri customer belum belum lengkap. Nah, kita input yang belum lengkap. Setelah data diri lengkap, maka akan bisa melanjutkan ke form pemesanan yang dilanjutkan oleh rekan kami yang lain. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ardan Wiljatra, NIM 134. Di sini saya akan menjelaskan jalannya program pada form 3 dan 4. Pada form 3 berisi rekap data. Terdapat 2 rekap data. Yang sebelah kiri itu rekap data konsumen atau pelanggan, dan yang sebelah kanan yang belum terisi itu adalah rekap dari pemesanan. Untuk rekap data yang sebelah kiri itu berdasarkan apa yang admin sudah isi pada form kedua atau form sebelumnya. Untuk mengisikan rekap pemesanan, kita dapat menekan button Add Project untuk membeli barang. Kemudian secara otomatis akan langsung menuju ke form 4.
Di sini terdapat jenis mesin, kita dapat memilih jenis mesinnya seperti mesin bubut, mesin gerinda, mesin bor, mesin pahat, dan mesin broaching. Misal kita membeli mesin bubut, kemudian untuk mereknya akan muncul sesuai dengan jenis mesin yang kita pilih. Kemudian secara otomatis harganya akan muncul untuk persatuan barang. Kemudian kita ingin membeli berapa banyak barang yang akan dibeli, misal satu, kita kemudian menekan button hitung, kemudian secara otomatis total akan muncul sesuai dengan jumlah barang yang kita inginkan. Kemudian kita menekan button next untuk kembali ke form 3, yaitu form rekap data. Kemudian cara untuk memunculkan rekap pemesanan barang, kita dapat menekan button refresh yang secara otomatis dapat terinput data sesuai yang kita isikan pada form keempat. Kemudian jika kita ingin menambahkan barang, kita dapat menekan button add project kembali, kemudian kita memilih jenis mesin yang kita inginkan, seperti misal mesin bor, dan secara otomatis mereknya akan muncul sesuai dengan jenis mesin yang kita pilih. Kemudian harganya akan muncul secara otomatis sesuai dengan jenis mesin. Kemudian kita semisal ingin membeli barang, semisal satu buah, kita tekan button hitung sehingga total akan muncul. Kemudian kita menekan button next sehingga muncul kembali ke form ketiga. Untuk memunculkan pemesanan yang baru, kita dapat menekan button refresh, yang mana data tersebut akan terinput secara otomatis ke rekap pemesanan barang. Dan secara langsung total harga akan muncul. Itu merupakan total harga barang yang pertama dan barang yang kedua. Kemudian kita untuk mengakhiri kita dapat menekan button logout dan akan langsung ke form pertama atau form login. Mungkin sekian penjelasan dari jalannya program. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Oke, perkenalkan nama saya Jia Nursena dengan NIM 126. Di sini saya akan menjelaskan listing program. Oke, yang pertama ada form login. Untuk form login kita ada dua text box, yaitu text box untuk username atau si akun admin, dan yang kedua untuk password. Ketika si akun admin tidak mengandung unsur @gmail.com, di sini tidak bisa login ya, karena itu merupakan sebuah akun. Jadi nanti login akan gagal. Nah, untuk passwordnya juga harus betul agar bisa lanjut ke form selanjutnya. Untuk form yang kedua itu ada form data diri customer. Nah, di sini tuh data diri customer harus diisi secara lengkap. Apabila data diri customer tidak diisi secara lengkap, maka akan muncul text box login gagal. Nah, di sini. Apabila ada salah satu yang kosong, maka input data diri gagal. Nah, apabila sudah lengkap, maka akan bisa lanjut ke form selanjutnya, 3. Untuk form ketiga ini ada rekap data diri customer dan rekap untuk pembelian barang yang dibeli. Listingannya seperti ini. Nah, karena kita ingin merekap data dari form sebelumnya, maka di sini kita menggunakan array list. Nah, di sini untuk menyimpan ya data yang udah diinputkan. Seperti tadi untuk form 2 kan si admin menginputkan data diri customer kan. Nanti di form ketiganya akan dimunculkan di list box sebelah kiri. Kita menggunakan array di sini. Oke, untuk form yang keempat. Ada form pemesanan.
Oke, di sini si admin bisa menginputkan barang yang ingin dibeli oleh customer. Oh ya, kita menggunakan selection di sini, if CB jenis barang dot selected item mesin bubut dan CB merek dot item ditambahkan gitu. If, else if. Untuk penggunaan looping, kita juga menggunakannya di form yang kedua ketika memilih alamat customer. For each n alamat string in alamat cb alamat item dot add n alamat terus next. Jadi pakai for each, do while juga pakai kita. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan tentang pseudocode dan flowchart. Perkenalkan, nama saya Fauzan Rahmat Fadila dengan NIM 12222200140. Di sini saya akan menjelaskan bagian flowchart program. Di sini flowchart sendiri yaitu gambaran mudahnya bagaimana sebuah program itu berjalan. Oke, yang pertama yaitu ada mulai, kemudian yang kedua itu ada input. Input di sini pada program itu nanti akan diinputkan atau dimasukkan nama admin, password, nama pembeli, NIK, pekerjaan, nomor telepon, alamat, kode pos, RT RW, jenis barang, merek, harga satuan, jumlah barang. Setelah menginputkan data-data tersebut, nanti akan diisikan ke form tadi, form 2, 3 tadi. Terus kemudian nanti akan memilih jenis mesin yang ingin dibeli. Kemudian nanti outputnya yaitu membeli mesin, jenis mesinnya, dan total harga yang mesin dia beli. Kemudian yang keenam yaitu selesai. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Bisa dilanjutkan. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya JP Nunta Ginting dengan NIM 12222201118. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang pseudocode dari presentasi kami pada saat ini, di mana dari jalannya program dan istilah program, pseudocode yang kami buat yaitu algoritma pemesanan mesin. Algoritma pemesanan mesin dengan deklarasi, nama sama dengan string, nick sama dengan integer, pekerja sama dengan string, nomor telepon integer, alamat string, kode pos integer, RT integer, RW integer, jenis mesin string, merek string, harga satuan integer, jumlah barang integer, dan total harga dari semua pembelian itu integer. Di mana definisi dari deklarasi tersebut yaitu read, nama, nick pekerjaan, nomor telepon, alamat, kode pos, RT, RW, jenis mesin, merek, harga satuan, dan jumlah barang. Di mana total harga dikalikan yaitu harga satuan dikali jumlah barang. Jadi ditulis write total dan an algoritma. Jadi di sini an algoritma menandakan bahwa program selesai dan hasil ataupun output yang dihasilkan yaitu total harga dari seluruh pembelian yang telah dibeli. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok pemrograman komputer kelompok 1. Mohon maaf jika ada salah kata dalam presentasi kami. Sekian presentasi kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.